Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lisa Nafitasari, dosen tetap Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu perlindungan tanaman ramah lingkungan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah 4141 yang diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai identifikasi organisme pengganggu tanaman atau OPT serta bagaimana teknik pengendalian terhadap OPT tersebut. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas permasalahan OPT yang sedang terjadi dan bagaimana teknik pengendalian perlindungan yang ramah lingkungan yang dapat dilakukan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang ditujukan oleh mata kuliah ini ada 2, yaitu CPL 7 dan CPL 9. CPL 7 yaitu terkait tentang mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik budidaya tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan prinsip-prinsip Good Agriculture Practice dan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, sehat, utuh, dan halal. Sedangkan CPL 9 yaitu terkait tentang mahasiswa mampu menerapkan teknologi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan adaptasi dan mitigasi iklim untuk menjaga keberlangsungan produksi. Hal tersebut telah tertuang di RPS yang telah divalidasi. Adapun CPMK pada mata kuliah ini ada 9. Yang pertama adalah CPMK yang pertama yaitu mengetahui ruang lingkup OPT. Yang kedua yaitu mengetahui organisme pengganggu tanaman pada komoditas padi. Yang ketiga yaitu mahasiswa mengetahui organisme pengganggu tanaman pada komoditas hortikultura. Yang keempat yaitu mahasiswa mengetahui organisme pengganggu tanaman pada komoditas biofarmaka. CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mengetahui jenis-jenis pengendali beserta aplikasi alat pengendali OPT. CPMK yang keenam yaitu mahasiswa memproduksi pestisida organik. CPMK 7 yaitu mahasiswa memproduksi biopestisida. CPMK 8 yaitu mahasiswa mengetahui perundangan dan peraturan pengendalian hama terpadu, dan yang terakhir CPMK 9 yaitu mahasiswa memahami konsep teknologi pengendalian hama secara terpadu. Ada 3 komponen utama dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu delivery. Delivery yaitu bahwa materi dan RPS dapat diunduh secara langsung di LMS. Kemudian ada presentasi yang dilakukan secara interaksi secara langsung antara dosen dengan mahasiswa secara tatap muka. Yang kedua yaitu interaksi, di mana di interaksi ini ada komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa yang meliputi diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Yang ketiga yaitu asesmen. Dalam asesmen ini mencakup asesmen formatif seperti kuis, tugas individu atau kelompok, diskusi kasus. Sedangkan asesmen sumatif meliputi penilaian akhir yang berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini ada 2, yaitu ceramah dan project based learning. Berikut pembelajaran pada praktik perlindungan tanaman ramah lingkungan dengan materi pengendalian ramah lingkungan dengan penggunaan agensi biologi atau hayati sebagai biopestisida yang tertuang di CPMK 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan dengan praktek. Setelah teori kemarin, hari ini kita akan lanjutkan praktek terkait dengan perlindungan tanaman yang ramah lingkungan. Ya, perlu diingat lagi bahwa perlindungan tanaman yang ramah lingkungan, salah satu yang bisa diterapkan yaitu adalah pengendalian terhadap hama, penyakit, tanaman yang ramah lingkungan.
Salah satu yang bisa diterapkan dalam pengendalian hama penyakit yang ramah lingkungan yaitu dengan memanfaatkan agensi hayati. Ini adalah contoh agensi hayati yang akan kita gunakan. Agensi hayati ini adalah masuk dalam kelompok PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Di sini ada kata-kata rhizobacteria. Artinya apa? Artinya adalah bakteri yang hidup di rhizosfer atau daerah perakaran. Jadi adalah rhizobacteria adalah bakteri yang hidup di perakaran. Di sini PGPR yang akan kita gunakan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama, dia sebagai pupuk hayati. Yang kedua, dia sebagai biopestisida. Sebagai pupuk hayati, kenapa dia sebagai pupuk hayati? Karena PGPR ini memiliki fungsi dia memacu pertumbuhan. Memacu pertumbuhan ini dalam hal apa? Yang pertama, dia menghasilkan hormon pertumbuhan, Contoh hormon pertumbuhan yang dihasilkan itu dari golongan IA, alsin, dan sitotinin. Kemudian, pemacu kedua, dia sebagai pelarut fosfat. Artinya apa? Dia melakukan fosfat dari fosfat yang tidak tersedia menjadi tersedia. Ketika fosfat tersedia, fosfat mampu diserap oleh tanaman. Kita perlu tahu bahwa fosfat merupakan unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam meningkatkan produksi. Selain dia sebagai pupuk hayati, juga dia sebagai biopestisida. Jadi ini bisa menjadi alternatif dari penggunaan pestisida kimia. Kenapa dia bersifat biopestisida? Karena dari hasil beberapa penelitian, penggunaan beberapa bakteri yang tergolong agensi hayati dan PGPR, misalnya dari Pseudomonas, Asatol, dan Asar, dia mampu menekan serangan hama penyakit. Contohnya adalah pada tanaman bawang merah yang sudah dilakukan penelitian, yaitu dia menekan serangan hama Sporotra X2 dan penyakit Fusarium opisporum pada bawang merah. Hal inilah yang melatar belakangi kita perlu mengkaji lebih dalam terkait dengan kebanyakan PGPR dan efeknya terhadap tanaman untuk kegiatan praktikum. Praktikum perbanyakan PGPR itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama adalah dia pembuatan media, yaitu media tumbuh bagi bakteri. Media tumbuh bagi bakteri adalah media NA. Ini media NA. Kalau jamur apa? Jamur adalah media PDA. Kalau NA, dia adalah nutrien agar. Kalau PDA, dia adalah Phototos dextrose agar. Kemudian kegiatan yang kedua, kita akan melakukan reisolasi, yaitu permajaan bakteri. Jadi bakteri yang tumbuh di media NA ini sifatnya adalah dia semi-dorman. Untuk memaksimalkan fungsi dari bakteri tersebut, maka dia harus direisolasi atau ditumbuhkan kembali di media yang baru. Setelah permajaan bakteri, langkah selanjutnya adalah perbanyakan dengan media cair. Kita akan melakukan perbanyakan dengan media cair. Media cair yang kita akan lakukan itu berdasarkan formulasi di lab proteksi yang sudah dilakukan penelitian. Di antaranya yaitu dari air kelapa dan tepung tapioka. Kegiatan pembuatan media, reisolasi dan pemajakan dan perbanyakan secara media cair itu harus dilakukan secara aseptik. Artinya apa? Butuh sterilitas yang tinggi, karena ini akan menentukan keberhasilan dari perbanyakan PGPR. Keberhasilan perbanyakan PGPR secara cair itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya bau fermentasi, yaitu bau seperti tape. Fermentasi akan terjadi ketika umur 7 hingga
hingga 10 setelah dipasang fermentor. Itu akan fermentasi atau bau seperti tape. Itulah ciri-ciri perbanyakan PGPR yang berhasil. Kalau gagal bagaimana? Atau kalau bau busuk bagaimana? Kalau bau busuk artinya gagal. Kenapa bau busuk? Bau busuk itu menandakan adanya kontaminasi. Artinya apa? Artinya ketika terjadi kontaminasi, ketika melakukan perbanyakan media cair, tingkat sterilitasnya kurang. Perlu diingat, makanya di sini perlu diingat bahwa perbanyakan PGPR itu yang bekerja adalah tangan, bukan mulut. Kalau sudah berhasil, nanti akan diaplikasikan pada tanaman. Kita akan melihat pengaruh PGPR terhadap tanaman. Apakah dia mampu memacu pertumbuhan tanaman? Yang kedua, apakah dia mampu menekan hama penyakit tertentu? Kita akan lihat efek terhadap pertumbuhan seperti terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, dan terhadap tingkat sarana hama atau penyakit tanaman. Ya, inilah rangkaian kegiatan untuk perbanyakan PGPR sebagai salah satu alternatif pengendalian hama dan penyakit tanaman yang ramah lingkungan. Nanti untuk teknis praktikum, mahasiswa akan terbagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat rangkaian ini dari pembuatan media, dari isolasi, perbanyakan, dan aplikasi. Semuanya akan melakukan ini. Jadi silakan di manajemen waktunya seperti apa untuk masing-masing kelompok. Bekerjalah dengan tepat dan benar. Ingat, perlu sterilitas yang tinggi agar perbanyakan media cair berhasil. Kalau perbanyakan media cair ganda, artinya apa? Artinya kelompok tersebut yang gagal tidak bisa melakukan aplikasi pada tanaman. Padahal nilai juga diambil dari hasil. Jadi silakan masing-masing mahasiswa yang tergabung di kelompok tertentu bekerja dengan benar. Kita mulai praktikum. Pembuatan media.
Permajaan bakteri. Fermentasi bakteri.
Kemana nanti JPR? Penanaman pakcoy. Pengaplikasian dan pengamatan pada tanaman. Terima kasih. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah perlindungan tanaman ramah lingkungan, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Besar harapan saya, video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.